Perkenalkan, nama lengkap saya Katri Febrinata Suwib. Saya mahasiswa kelas A semester 6, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video saya pada siang hari ini, saya akan membahas tentang isi secara garis besar dari salah satu buku yang mempunyai kaitan atau hubungan dengan mata kuliah Sosiologi Politik. Buku tersebut berjudul Power, Politics, and Society, di mana di dalam buku ini terdiri atas 10 bab, atau biasa kalau kita mau ini terdiri atas 10 topik utama. Nah, saya akan menjabarkan beberapa hal-hal penting yang terdapat di dalam setiap topik. Topik yang pertama berbicara tentang kekuasaan. Ketika kita kaitkan kekuasaan dengan politik, kekuasaan itu sebenarnya sebuah hal yang tidak bisa kita pisahkan dengan politik. Karena apa? Inti daripada politik adalah kekuasaan. Politik itu sebenarnya adalah sebuah taktik atau trik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk bisa mendapatkan kekuasaan. Karena ketika orang tersebut sudah mendapatkan kekuasaan, maka dia mempunyai wewenang atau hak untuk bisa mengatur segala sesuatu agar berjalan sesuai dengan kehendaknya. Nah, di dalam buku tersebut, terkhususnya untuk topik yang pertama yaitu tentang kekuasaan, di situ membahas tentang konsep-konsep inti yang berkaitan dengan kekuasaan, baik itu di dalam konteks formal maupun konteks informal. Studi tentang kekuasaan merupakan ringkasan dari pengerjaan intelektual. Nah, menurut Max Weber, kekuasaan itu adalah kemampuan untuk melaksanakan kemauan sendiri dalam sebuah hubungan sosial meskipun mengalami perlawanan. Jadi, ketika seseorang sudah memiliki kekuasaan, maka dia bebas untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Sekalipun di berbagai situasi atau berbagai keadaan, dia mendapatkan kecaman atau dia mendapatkan perlawanan dari berbagai macam pihak. Tetapi dia tetap berusaha untuk menjalankan apa yang sudah dia kehendaki tersebut. Nah, kalau kita mau bawa ke sebuah konsep sederhana, maka kekuasaan itu dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pihak lain dalam mencapai sebuah tujuan. Jadi ketika seseorang sudah memiliki kekuasaan, maka dia mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi semua orang yang ada untuk mengikuti apa yang dia kehendaki. Sekalipun apa yang dia kehendaki itu tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tetapi karena dia mempunyai kekuasaan, maka dia mempunyai hak atau wewenang untuk mempengaruhi kita agar kita bisa ikut apa yang dia kehendaki. Nah, ada beberapa pokok dalam studi sosiologi politik. Yang pertama yaitu perhatian kepada negara dan institusi, kemudian yang kedua tentang organisasi kekuasaan, yang ketiga persaingan dan ketertiban antar kelompok, yang keempat pengembangan asosiasi politik. Masyarakat dibentuk dan terbentuk oleh individu-individu, kelompok, organisasi, pemerintah, dan masyarakat lain di dalam proses interaktif yang luas. Ada 3 jenis kekuatan yang sangat menarik di dalam studi masyarakat dan politik. Ketiga jenis kekuatan tersebut yaitu yang pertama, kekuatan koersif dan dominan, yaitu kekuatan yang mendominasi. Kemudian yang kedua, otoritas dan kekuatan yang sah. Yang ketiga, kekuatan istimewa dan saling ketergantungan. Nah, berkaitan dengan otoritas. Otoritas itu berkaitan atau berhubungan atau secara ini kita dapat memahami bahwa otoritas itu sebagai kekuatan-kekuatan yang muncul dari persetujuan individu atau kelompok yang didasarkan pada rasa legitimasi dan kepatuhan. Ada 3 jenis otoritas. Yang pertama, otoritas karismatik, itu berasal dari kepribadian atau karakter pemimpin sendiri. Kemudian yang kedua, otoritas tradisional, itu berasal dari adat atau tradisi. Kemudian yang ketiga, otoritas hukum atau hukum rasional, itu didasarkan pada aturan-aturan yang
dengan otoritas tersebut maka dapat mengatur orang-orang. Nah, masuk kepada topik yang kedua, yaitu tentang peran negara. Nah, negara ini mempunyai hubungan yang erat atau negara tidak bisa dipisahkan dengan kekuasaan. Karena apa? Karena ketika seorang individu sudah mendapatkan kekuasaan, maka dia mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan berbagai macam hal yang dia kehendaki. Salah satunya adalah dia bisa mengatur berbagai macam aktivitas atau berbagai macam kegiatan yang ada di dalam sebuah negara. Dia yang mengelola atau dia yang memimpin kemana negara itu harus dibawa gitu. Nah, ketika berbicara tentang peran negara, inti daripada bab atau topik yang kedua ini yaitu tentang konsep negara dari sudut pandang sosiologi, di mana konsep ini yang membedakannya daripada definisi bangsa. Karena sebenarnya negara dan bangsa itu dua hal yang berbeda. Terkadang orang menyatukan atau menganggap bahwa negara dan bangsa itu sama, tapi sebenarnya negara dan bangsa itu tidak sama. Itu dua hal yang berbeda. Sebab negara itu adalah sejumlah lembaga dan organisasi yang terdiri dari orang-orang yang menempati posisi-posisi tertentu yang telah ditentukan secara bersama dengan tanggung jawabnya masing-masing. Negara adalah komunitas manusia yang mengklaim monopoli penggunaan kekuatan fisik secara sah di dalam sebuah wilayah tertentu. Negara bukanlah kekuatan yang bersatu. Di dalam negara itu ada yang disebut dengan feature stateness, di mana feature stateness itu berkaitan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama berkaitan dengan difusi kontrol. Difusi kontrol ini dibagi lagi menjadi dua proses, yaitu yang pertama kemampuan untuk mengekstrasi sumber daya fiskal yang diperlukan untuk melakukan fungsi dari negara dan mereproduksi birokrasi negara. Sedangkan proses yang kedua yaitu pengembangan kelompok profesional pegawai negeri sipil yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi administrasi. Nah, feature stateness yang kedua itu berkaitan dengan eksternalisasi kekuasaan, yaitu pengakuan negara atau bangsa terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga itu pelembagaan otoritas, dan yang keempat itu kapasitas untuk memperkuat identitas nasional. Terdapat 3 model dasar dari negara modern. Yang pertama itu demokrasi. Model negara demokrasi. Negara demokrasi ini dia negara yang menjalankan sistem politiknya dengan memberikan kesempatan kepada semua masyarakat untuk berpartisipasi. Model yang kedua yaitu model totalitarianisme, di mana di dalam model tersebut negara tidak mengizinkan adanya partisipasi, sehingga ekspresi politik atau tanggapan politik dari masyarakat itu sangat terbatas. Dan yang ketiga adalah model otoriter, di mana di dalam model otoriter itu ada tingkat variasi dari sistem politik, di mana sistem politiknya itu tidak sepenuhnya demokrasi, tidak sepenuhnya totalitarianisme. Kemudian berkaitan dengan negara juga ada 3 jenis negara kesejahteraan, yaitu ada negara liberal, ada negara sosial demokrat, dan juga ada negara konservatif. Kemudian berlanjut ke bab yang ketiga atau topik yang ketiga, yaitu membahas tentang politik, kebudayaan, dan proses sosial. Nah, bab yang ketiga ini secara umum dia membahas tentang penyatuan kekuasaan dan politik untuk menyelaraskannya dengan perubahan budaya di dalam bidang sosiologi. Budaya budaya ini dikonseptualisasikan atau konsep daripada budaya ini adalah sesuatu yang terdiri dari nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan, simbol, bahasa, dan artefak yang ditemukan di semua masyarakat. Terdapat 3 elemen dari budaya yang selalu dipelajari oleh berbagai macam orang,
dimanapun itu selalu mempelajari hal ini, yaitu yang pertama tentang pengetahuan, yang kedua tentang nilai-nilai, dan yang ketiga tentang ekspresi simbolik. Jadi ketika kita belajar tentang pengetahuan, misalkan ketika kita pergi ke sebuah wilayah atau sebuah daerah, ada pengetahuan-pengetahuan atau ada tata-tata cara adat yang kita dapat, yang kita belajar dari mereka, itu merupakan pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat dari mereka. Kemudian berkaitan dengan nilai-nilai, nilai-nilai itu sudah menjurus kepada kepercayaan yang dianut oleh mereka. Misalkan kita pergi ke daerah Boti di TTS, nah itu mereka masih, khususnya untuk daerah Boti Dalam, itu mereka masih menganut kepercayaan halaik. Nah, ketika kita berada atau berhubungan dengan mereka, maka di situ kita bisa tahu atau kita bisa belajar tentang nilai-nilai, dalam hal ini kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh mereka. Kemudian yang ketiga itu tentang ekspresi simbolik, di mana contohnya ketika kita merasa sedih, kita bisa mengekspresikan kesedihan kita itu dengan menangis. Ketika kita senang, kita bisa mengekspresikan itu dengan tertawa, bahkan dengan berbagai macam hal. Bisa dengan ada yang menuangkan isi hatinya itu dalam bentuk puisi-puisi, nyanyian-nyanyian, bahkan dengan cara-cara lain. Itu merupakan bentuk ekspresi simbolik. Jadi semuanya ini berkaitan dengan budaya. Nah, setelah itu di dalam bab yang ketiga ini juga, atau topik yang ketiga ini juga, ada yang namanya sosialisasi, dimana jika kita kaitkan dengan budaya yang ada itu akan disosialisasikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, berkaitan dengan proses sosialisasi ini, ada agen-agen sosialisasi. Agen-agen sosialisasi itu sudah kita pelajari di dalam berbagai macam materi. Nah, agen sosialisasi itu secara umum ada yang paling utama itu dari keluarga, kemudian ada teman bermain atau teman sebaya, ada sekolah, ada kelompok sosial, ada media. Di mana masing-masing dengan peranannya sendiri-sendiri yang berusaha untuk memberikan sosialisasi kepada setiap individu tentang nilai-nilai atau tentang budaya-budaya yang ada di dalam masyarakat. Nah, berkaitan dengan topik yang ketiga ini juga masih ada tentang ideologi atau ide pokok atau pemikiran atau paham. Nah, ideologi itu dapat kita pahami sebagai kemampuan untuk memahami lingkungan politik. Jika kita kaitkan dengan ilmu politik, maka itu ideologi itu dapat kita pahami sebagai kemampuan untuk memahami lingkungan politik. Nah, setelah itu masuk ke bab 4. Bab 4 atau topik yang keempat berbicara tentang kehidupan politik setiap hari, di mana ini dikaitkan dengan ekonomi politik. Di mana pada bab 4 ini membahas tentang interaksi antara politik dan ekonomi. Yang menjadi pokok kajiannya adalah terdapat berapa banyak bisnis yang harus dilibatkan di dalam pembentukan atau konstruksi-konstruksi politik. Pemerintah berusaha untuk menjaga agar pemerintah itu bisa melayani rakyat, dan pasar juga harus beroperasi untuk menyediakan dan mendistribusikan akan semua kebutuhan-kebutuhan rakyat. Jadi di sini negara bekerja sama dengan pasar untuk bisa memenuhi akan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dan pada topik yang kelima itu membahas tentang politik dalam kehidupan setiap hari dalam kaitannya dengan lembaga sosial dan hubungan sosial. Nah, di dalam topik yang kelima ini dia membahas tentang dampak dari proses politik pada lembaga-lembaga pendidikan. Ketika kita berbicara tentang politik, politik itu tidak hanya membawa dampak dalam satu segi, tetapi politik itu membawa dampak dalam berbagai macam segi. Salah satunya itu dalam lembaga-lembaga pendidikan. Berbagai macam peraturan-peraturan yang diberlakukan di sekolah-sekolah, di tingkat universitas, maupun di lembaga-lembaga pendidikan lainnya, itu semua merupakan salah satu akibat atau salah satu hal yang didapat dari adanya politik. Topik yang keenam berbicara tentang partisipasi politik.
Partisipasi politik ini berkaitan dengan berbagai macam cara atau berbagai macam hal yang dilakukan oleh seseorang untuk bisa turut mengambil bagian di dalam keberlangsungan atau di dalam kegiatan politik sebuah negara. Ada 3 bentuk partisipasi politik yang sangat umum yang seringkali kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, politik pemilihan dan pemilihan umum, di mana ketika kita diwajibkan untuk turut mengambil bagian di dalam pemilu, maka pemilu itu merupakan salah satu bentuk partisipasi kita di dalam proses politik. Kemudian gerakan sosial. Gerakan sosial itu juga merupakan salah satu bentuk partisipasi kita dalam proses politik atau dalam aktivitas politik. Ketika kita melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka kita melakukan gerakan dengan berbagai macam cara. Gerakan itu tidak hanya berpatokan kepada demonstrasi, gerakan itu ada berbagai macam cara. Kita bisa melakukan itu untuk mengatasi atau berusaha untuk meluruskan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian yang berikutnya itu tentang terorisme juga. Terorisme juga itu salah satu bentuk dari partisipasi politik. Topik yang ketujuh berkaitan dengan pemilihan dan pemungutan suara. Itu sudah untuk topik yang ketujuh sampai yang ketujuh, ke-8 dan ke-9 itu membahas tentang bentuk-bentuk dari partisipasi politik. Seperti yang ada di dalam topik yang ketujuh itu, topik yang ketujuh ini berbicara tentang pemilihan dan pemungutan suara, di mana di dalam topik ini membahas tentang pemungutan suara. Pemungutan suara merupakan cara langsung di dalam demokrasi yang sangat mempengaruhi politik. Nah, ketika kita turut mengambil bagian di dalam pemungutan suara, maka itu kita sudah turut berpartisipasi di dalam proses atau aktivitas politik. Topik yang ke-8 berbicara tentang gerakan sosial. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa gerakan sosial itu juga merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik. Ketika kita melihat ada kebijakan-kebijakan atau ada peraturan-peraturan atau program-program yang tidak sesuai dengan peraturan negara atau program-program tersebut atau aturan-aturan tersebut merugikan salah satu pihak, maka kita bisa menolak keberadaan atau menolak aturan atau program tersebut dengan melakukan gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan itu tidak seperti yang tadi saya katakan, bahwa gerakan-gerakan itu tidak hanya dalam bentuk demonstrasi, bisa dalam bentuk kampanye, bisa dalam bentuk petisi-petisi, maupun dalam berbagai macam bentuk. Karena gerakan sosial itu sebenarnya secara umum dibagi atas 2, yaitu gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Nah, setiap bentuk itu dengan jenis-jenisnya tersendiri. Nah, kita bisa menggunakan salah satu bentuk dari gerakan-gerakan tersebut untuk mengekspresikan bahwa kita tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan tersebut. Topik yang ke-9 berbicara tentang kekerasan dan terorisme, di mana kekerasan dan terorisme itu juga berkaitan atau termasuk di dalam salah satu bentuk dari partisipasi politik. Nah, topik yang ke-10 ini berbicara tentang globalisasi. Tetapi yang menjadi inti kajiannya adalah implikasi politik dari globalisasi. Di mana seperti yang kita ketahui bersama, bahwa globalisasi itu dia tidak hanya mempengaruhi salah satu aspek kehidupan, tetapi dia juga mempengaruhi berbagai macam aspek. Nah, salah satu aspek yang dipengaruhi oleh globalisasi yaitu pada aspek politik. Nah, globalisasi ini dia mempengaruhi aspek politik itu dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, kemudian aktivitas-aktivitas ekonomi maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang sebenarnya itu dipengaruhi oleh keberadaan dari politik itu sendiri. Nah, berdasarkan penelitian dari para ahli, peran koneksi global
akan cenderung fokus pada 6 kategori utama. Nah, ini berkaitan dengan globalisasi, di mana 6 kategori utama itu adalah yang pertama iklim internasional yang menguntungkan, kemudian yang kedua industrialisasi dan pembangunan global, yang ketiga guncangan global, yang keempat hegemoni global yang bergeser, yang kelima siklus sistem dunia, dan yang keenam intervensi bangsa asing. Jadi keberlangsungan politik dalam sebuah negara itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya globalisasi. Dengan adanya globalisasi membuat individu-individu yang ada di dalam sebuah negara terpacu untuk berusaha. Mereka terpacu sehingga mereka berusaha untuk bisa mendapatkan kekuasaan. Sehingga dari keseluruhan topik yang ada, yang dapat saya simpulkan bahwa dengan adanya globalisasi, maka seorang individu akan terpacu untuk bisa berusaha melakukan berbagai macam hal, berbagai macam cara, supaya dia bisa mendapatkan kekuasaan. Karena ketika dia sudah bisa mendapatkan kekuasaan, maka dia mempunyai kewenangan untuk bisa mengatur dan mengelola keberadaan dari sebuah negara atau jalannya sebuah negara. Jadi ketika dia sudah mendapatkan kekuasaan atau kewenangan, maka dia bisa mengatur negara tersebut. Dia bisa mempengaruhi semua masyarakat yang ada dalam sebuah negara untuk ikut atau tunduk pada kehendaknya. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.